Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrajin dari manajemen 22K, NIM saya 20220080246246. Di sini saya akan membahas materi tentang definisi risiko pasar. Nah, yang pertama, risiko pasar itu merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Nah, risiko pasar juga disebut sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya itu bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Lalu ada kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya, mampu memberikan pengaruh pada kontinuitas dan profit perusahaan. Lalu perusahaan ini dengan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki berusaha maksimal untuk meminimalisasikan dan bahkan berusaha menghilangkan risiko pasar. Walaupun secara fakta pada saat ini risiko pasar terjadi beberapa perusahaan yang harus melakukan strategi merger, akuisisi, perampingan, divestasi, diversifikasi konsentrik, dan diversifikasi konglomerat. Lalu keputusan yang dilakukan ini dalam menyelamatkan perusahaan harus dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan melihat aspek pandangan yang jauh ke depan. Lalu ada bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar secara umum ada dua, yaitu yang pertama general market risk dan specific market risk. Lalu salah satu perusahaan ini di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media sehingga opini publik itu telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Nah, salah satu pihak yang paling urgent itu dianggap langsung berhubungan dekat dengan interest rate relate instrumen adalah perbankan. Lalu ada kategori yang masuk general market risk. Yang pertama itu beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk itu risiko pasar secara umum. Dalam ilmu keuangan juga dikenal dua bentuk perusahaan. Yang pertama itu ada pasar modal dan pasar uang. Nah, ada pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan itu adalah tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan penjualan mata uang seperti yang dilakukan di pasar uang. Lalu ada interest risk. Nah, interest risk itu seperti suku bunga. Nah, suku bunga itu adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Nah, C-nya itu ada commodity position risk. Nah, itu tuh suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditif di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama itu terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Yang kedua, campur tangannya finansial authorities dan perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Lalu di sini ada equity position risk, yaitu risiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan mengalami perubahan yang tidak dari biasanya gitu, sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Politik risk yaitu sesuatu sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik tersebut, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.